Seperti biasa, sebelum persekutuan doa dari PD Mikael ini dimulai, kita berdoa dulu, doa Santo Mikael. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya, dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itulah cuplikan daripada firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16. Bapak Ibu yang terkasih, yang saat ini ada di tempat ini, atau mungkin yang ikut streaming di rumah, apakah merasakan dari firman tadi? Kalau memang Bapak Ibu merasakan bahwa firman tadi ditujukan untuk Bapak Ibu, silakan lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Saya sungguh bersyukur, bergembira melihat tangan-tangan yang terangkat. Tidak hanya Bapak Ibu, saya juga termasuk di dalamnya. Jadi tidak suatu kebetulan kalau pada malam hari ini kita semua berkumpul di PD gabungan ini, karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Setuju? Setuju. Nah, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk ke gerbangnya. Kita akan masuk dengan hati yang bergembira. Boleh bertepuk tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk ke gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Kita akan masuk ke gerbangnya kembali. Mari. Berikan senyum kepada teman-teman di sebelahnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Siapa yang baik? Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal
selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah pada Tuhan. Mari kita akan lebih bergembira lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh bertendang, bergoyang, bertepuk tangan. Karena di tempat ini ada gerakan Roh Allah. Percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini? Amin. Yes. Mari kita menyanyi di segala penjuru, timur, utara. Semua ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Mari, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, di utara, selatan, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Mari lebih meriah lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Berikan senyumnya ke teman-temannya. Ada gerakan Roh Allah kepada teman sebelahnya. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita malam ini? Amin. Kalau ada sukacita silakan bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan datang kepadanya. Karena kita akan lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Mari kita masuk dan kita berikan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kami boleh bersyukur Tuhan, berterima kasih karena cinta dan kasih-Mu. Seperti firman tadi, bukan kami yang memilih, tetapi Engkau yang memilih kami. Kami sungguh-sungguh orang yang beruntung pada malam hari ini. Kau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang saat ini ada dan hadir di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai PD gabungan ini dari awal hingga akhir.
Biarlah tiang awan dan tiang api menyertai. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menyingkirkan segala sesuatu yang bukan daripada Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu juga masuk di dalam hati kami satu persatu. Ya Tuhan, kami juga sering mengecewakan hati-Mu. Kami sering mendukakan hati-Mu dengan perbuatan kami, tingkah laku kami, bahkan kata-kata kami. Bahkan Engkau tahu Tuhan apa yang ada dalam pikiran kami. Ampuni Tuhan atas segala kesalahan kami ini. Oleh sebab itu saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Romo mohon absolusi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh.
na 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 na. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku.
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
kudus Tuhan, ya, 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 la 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 ya la 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 sikara bara 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 sikara bara bara ya, 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 terpujilah Tuhan, Kau gunung pertahananku, iya, kudus, 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 kudus namamu, iya, siara da 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 sikira bara 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 iya, siara maria iya, siara bara 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 iya. Siala iya iya iya. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Engkau sudah memperkuat hati kami. Engkau sudah melihat hati kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Bahkan hati kami yang paling dalam sudah menolak. Kami percaya Tuhan, kami akan lebih lagi bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Tuhan, sudah lagi tidak akan mendengarkan sabda dari Tuhan. Mendengarkan sampaian Allah. Kami percaya kalau Roh Kudus ada di tempat ini, akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga sabda mengenai Tuhan akan bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah, sehingga nama-Mu dimuliakan. Jagai hati kami Tuhan, biarlah benih ini betul-betul menjadi benih yang terbaik bagi hati dan pikiran kami. Berkati yang mewali, urapi, berkati bibir dan berkata, biarlah semuanya itu berasal dari hati-Mu, sehingga yang disampaikan betul-betul adalah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya Romo Matius Mali, tinggalnya di Jogja. Saya dosen di Fakultas Teologi di Kentungan. Ya, saya mengajar ilmu berkhotbah, teologi politik, etika bisnis, teologi sosial. Pokoknya teologi-teologi yang miring-miring, sayalah yang mengampuhnya. Baik, saya berterima kasih bahwa pada sore hari ini saya diundang untuk hadir di tempat ini mengisi
persekutuan doa gabungan, dan secara khusus saya menerima dan sangat senang untuk hadir di sini karena saya mau berterima kasih kepada PD St. Michael yang beberapa waktu lalu mengirim obat-obatan untuk frater-frater saya ketika kena COVID. Ya, 21 orang lalu saya dikirimi obat-obat. Jadi saya membalas budi untuk sore hari ini hadir di sini gitu ya. Jadi nanti stipendiumnya nggak usah dikasih juga. Baik, saya diminta untuk bicara mengenai hidup baru dan komitmen baru, dan karena itu saya mengambil 2 teks yang menjadi dasar untuk kita merenungkan apa itu hidup baru dan komitmen baru. Teksnya saya ambil tidak jamak, saya ambil dari cerita Nuh. Mungkin bisa di slide berikutnya ya. Di slide berikutnya, terus. Nah, dari teks Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, kita baca saja atau saya hanya ingin memberikan gambaran sedikit yang di bold kuning. Memberkati, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Nanti teks selanjutnya dibaca di rumah ya. Saya harap karena PD itu selalu bagi saya adalah orang-orang yang dekat dengan kitab suci. Betul. Karena diaminilah, disyukuri, benar. Orang PD itu harus orang yang baca kitab suci. Handphone di tangan kiri, kitab suci di tangan kanan. Saya baru mengisi PD untuk PD Jakarta dan Bogor dan Bandung, mereka menjadi satu, lalu saya isi via Zoom ya, webinar, dan saya bilang kepada mereka, mulai sekarang bertobat. Orang PD itu harus tangan kirinya handphone, tangan kanannya kitab suci. Amin, amin. Nah, teks perjanjian baru yang saya ambil sangat singkat dari Lukas. Bisa dilihat teks berikutnya. Berikutnya lagi. Terus lagi. Ya, teks Lukas 22. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, karena saya diminta untuk bicara hanya 15 menit. Padahal saya siapkan 10 slides. Kalau saya mengajar 10 slides itu bisa makan waktu 2 jam. Dan saya bilang pada para frater, kalau Anda berkhotbah, karena salah satu teologi yang saya ajarkan adalah ilmu berkhotbah. Kalau kamu berkhotbah lebih dari 15 menit, itu setan akan pergi. Nah, saya harap nanti setelah 15 menit jangan ada yang pergi ya. Itu berarti malaikat yang tinggal ya kan. Kalau setan yang nggak ada, malaikatnya yang tinggal. Baik, teks keduanya itu. Nah, mengapa saya mengambil teks, sekarang saya menguraikan teks kitab sucinya. Saya mengambil dari teks perjanjian lama dari Kejadian bab 9 ayat 1 sampai 17 yang sudah kita lihat tadi, adalah teks yang menceritakan tentang perjanjian antara Allah dan Nuh. Di dalam sejarah penafsiran, teks itu adalah teks yang paling pertama menceritakan tentang perjanjian. Tidak ada perjanjian sebelumnya, yang ada adalah perjanjian pertama itu adalah perjanjian antara Allah dan Nuh. Apa yang diperjanjikan di sana? Apa janjiannya? Janjiannya adalah bahwa Allah tidak akan menghukum.
Yang kedua adalah bahwa Allah ingin menciptakan manusia baru atau dunia baru, bumi baru, dan sekaligus juga menganugerahkan kepada seluruh makhluk hidup untuk membangun persaudaraan. Jadi persaudaraan kita tidak hanya terbatas kepada sesama manusia, tetapi persaudaraan dengan asu juga. Kiri kalau tidak mengerti asu. Saya fasih bilang asu karena saya dulu di Mertoyudan diapusi teman. Dia bilang kalau untuk menyapa orang yang lebih sepuh harus menggunakan bahasa Jawa kromo. Jadi saya bilang baiklah diajarin dong. Saya tanya sama dia, kalau selamat pagi apa bahasa Jawanya? Dia bilang panjenengan segawon. Jadi saya catat, begitu suster yang masuk saya dengan penuh hormat bilang padanya, suster panjenengan segawon gitu. Saya nggak tahu kalau segawon itu temannya asu gitu. Nah itulah alasannya saya fasih dengan kata asu gitu. Termasuk para frater kalau mereka nggak tahu apa-apa, asu panjang-panjang asunya. Tapi asu kalau dimakan enak. Tapi dengan asu itu kita bersaudara, itu menurut Tuhan dalam perjanjiannya dengan Nuh. Dengan semua hewan, dengan segala makhluk yang ada. Persaudaraan itu. Jadi hidup baru itu berarti kita hidup bersaudara dengan segala makhluk, terutama dengan sesama manusia. Komitmennya apa? Komitmennya adalah bahwa kita harus keluar dari diri kita. Untuk bergaul dengan asu itu tidak mudah loh ya. Jadi kitanya yang harus merendahkan diri. Itu komitmennya. Jadi kalau orang mau hidup baru dalam cara Allah, di dalam perjanjian lama itu, di dalam kisah Nuh, itu berarti orangnya yang harus merendahkan diri di dalam membangun komitmen. Jadi komitmen baru adalah orang dia menjadi rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati itu apa? Kalau kita membandingkan teks, Tuhan Yesus berkata di dalam khotbah di atas bukit, Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Bab 5 ayat 4, Yesus berkata, berbahagialah orang yang rendah hati karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang rendah hati itu ibaratnya bumi, tanah, digaruk, dibego, diinjak, dikasih telek, dia diam. Kita baru digaruk dikit aja, asu yang keluar ya kan. Apalagi orang Solo, kalau orang Jogja mending. Diinjak kakinya, mboten napa-napa, nggih. Loro enggak, mboten napa-napa. Kalau orang Solo baru diinjak kaki, asu opos. Sudah marah kan? Jadi orang rendah hati itu orang yang betul kan menurunkan kewibawaannya untuk atau melawan dirinya, melawan egonya. Itu komitmen baru. Jadi hidup baru berarti hidup bersaudara dengan segala makhluk. Komitmen baru itu berarti orang dia merendahkan diri dan tidak sombong. Mengapa sombong itu muncul di dalam perjanjian itu? Karena seluruh cerita tentang air bah itu muncul karena kesombongan manusia. Ingat di dalam cerita sebelumnya? Manusia membangun menara Babel ya kan? Itu simbol dari kesombongan karena dia mau mencapai Allah. Orang sombong kan suka meninggikan diri ya kan? Coba nonton saja Ikatan Cinta.
Sombongnya minta sedikit. Yang cewek ya kan. Yang paling sombong itu cewek loh ya. Betul. Nggak percaya, saya buktikan. Pasti nggak mau nih ibu-ibu dibilang sombong. Kalau laki-laki sih kan paling enteng ya kan. Pakai celana, pakai baju, wes. Selesai ya kan. Kalau cewek, baju, celana, kan? Dan sombong yang kedua para ibu-ibu adalah matanya itu loh. Suka belanja. Baik, jadi kita diajak untuk menjadi orang yang betul rendah hati dan tidak sombong. Oke, saya keep dulu, kita tahan dulu sampai di sini ya. Saya pindah sekarang dulu ke teks perjanjian baru. Nanti baru saya rangkum kedua-duanya pada akhirnya. Teks perjanjian baru dari teks Lukas. Yesus yang mengadakan perjamuan malam terakhir dengan para muridnya. Lalu pada perjamuan itu dia katakan, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Jadi Yesus ingin membaharui janji pertama itu dalam kisah Nuh. Masih ada banyak perjanjian ya. Ada banyak perjanjian setelah kisah Nuh. Ada perjanjian di Gunung Sinai ya, dengan 10 perintah Allah itu kan yang keluar. Ada banyak perjanjian, kemudian waktu mereka sudah tinggal, lalu Allah di dalam kitab Ulangan mengadakan juga perjanjian dengan Israel dengan berkata, aku adalah Yahweh dan kamu umatku. Jadi perjanjian itu ada banyak ya, tetapi perjanjian yang pertama adalah kisah Nuh itu. Nah, sekarang Yesus di dalam perjamuan malam terakhir itu mengungkapkan tentang perjanjian itu. Apa yang dia ungkapkan? Yang dia ungkapkan adalah sekarang ini saya buat perjanjian baru. Apa perjanjian baru yang dibuat oleh Yesus? Adalah bahwa dia menjadi tanda dari perjanjian itu sendiri. Dan sekaligus juga dia adalah pribadi Allah yang mengikat perjanjian lama itu menjadi perjanjian baru. Yang dibaharui adalah bahwa dia mendamaikan manusia atau seluruh ciptaan dengan Allah. Kalau perjanjian lama tadi yang pertama adalah kita bersaudara sesama makhluk. Yesus tidak menegasi itu. Yesus tidak melarang. Hanya sekarang dia menambahkan. Ini masih kurang. Yang kita bangun adalah perjanjian baru. Yang baru saya bawa adalah kita hidup dengan Allah. Maka hidup baru adalah hidup bersama kita sebagai makhluk. Dan sekaligus juga kita menjadi pribadi yang dapat hidup dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua diubah oleh Yesus. Kalau air bah tadi itu adalah air yang menghancurkan umat zaman itu. Air baru yang dibawa oleh Yesus. Yang nanti di dalam kisah Yohanes dia katakan mengalirlah dari lambungnya air dan darah. Simbol dari Ekaristi tapi juga simbol dari baptisan. Maka air itu tidak menghanguskan tapi air itu memberi kehidupan. Karena itu seterusnya di dalam Injil Yohanes Yesus menyapa dirinya, akulah air yang hidup. Jadi perjanjian baru adalah kita hidup dengan Allah dan segala sesuatu yang ada itu tidak menghancurkan manusia
tetapi membawa manusia kepada kekudusan, maka asu juga bisa menguduskan kita. Saya punya teman, kami bertiga dulu, ada Romo Hartono Budi, ada Romo Gito, dan ada saya. Setiap Sabtu kami naik ke Kali Kuning. Sekali waktu saya agak kasar, lalu dengan kayu saya pukul kodok ya, katak. Lalu Romo Hartono Budi, dia seorang dari Pekalongan, Chinese, lalu dia beri nasihat kepada saya. Dan nasihat itu yang mengubah juga atau memberi saya insight tentang kehidupan ini. Dia katakan begini, Matius, jangan kamu pukul katak ini. Siapa tahu nanti kamu dalam perjalanan menuju surga tersesat dan ada katak di situ. Kamu boleh bertanya kepada katak dan dia akan menunjukkan jalan ke sana. Katak itu kalau kamu pukul dia akan menunjukkan jalan menuju neraka. Itu kehidupan. Persaudaraan itu berarti kita tidak memusuhi, memarahi, memukuli siapa saja. Termasuk kiri. Karena apa? Karena mereka akan menunjukkan kepada kita jalan menuju sorga. Artinya apa? Kerelaan untuk berkorban adalah jalan untuk membawa kekudusan. Logikanya begini. Kita potong ayam atau sembelih asu tadi itu. Bagi dia adalah dia berkorban untuk kehidupan kita. Bisa pahami? Dia berkorban karena dia mati. Dia mati untuk Romo Mali yang suka makan asu. Saya setia mati gitu. Jadi dia memberikan dirinya untuk kita. Maka layak kita menggunakannya dengan baik. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus kita sekarang dengan berkata, kalau kamu makan, makanlah selesai. Kalau kamu makan hanya sedikit dan membuang yang lain, itu berarti kamu menghina dirimu sendiri, menghina yang memberi dan menghina pemberian itu sendiri. Jadi persaudaraan baru dibawa oleh Yesus adalah saling menghargai. Karena semuanya itu akan saling menuntun, akan saling membawa kepada kita satu jalan, yaitu menuju kehidupan, menuju surga. Bisa paham jalan pikirannya? Atau susah? Memang orang Solo begini sudah susahnya. Ditanya enggak jawab. Lain kalau di Jogja, enggak paham mo, biar saya ulang. Tidak menambah kok stipendiumnya. Tadi saya sudah lihat sudah disiapkan di sana. Jangan khawatir. Saya ulang saja ya, karena rupanya bingung. Nah, Yesus mengatakan perjanjian baru. Dan jalannya adalah berkorban. Karena itu dia mengorbankan diri di kayu salib ya kan, supaya kita hidup. Jadi teologinya adalah kalau kita berkorban demi kehidupan orang lain, itulah jalan yang membawa kita kepada kekudusan, kepada Allah, kepada surga, dan sekaligus juga itu orang atau siapapun yang berkorban untuk kita juga menjadi suci yang jalannya ke sana. Teori ini dipegang dulu, oke? Bisa paham? Nah,
Karena itu, kalau artinya tidak berarti bahwa kita tidak boleh makan asu loh ya. Tidak boleh berpikir kita tidak boleh makan ayam. Sebaliknya, kalau kita makan mereka, kalau kita menggunakan mereka, beras itu kita makan, semuanya itu adalah mereka berkorban untuk kita. Saya mau supaya PD-nya itu artinya khotbah saya tidak mau khotbah tafsir yang ecek-ecek ya kan. Saya mau juga standar yang tinggi. Artinya iman PD itu iman yang sudah jempolan tinggi. Bukan iman seperti orang-orang di pasar Klewer, enggak. Sudah high class. Maka saya juga ambil standar yang tinggi. Jadi hewan, anjing itu dia berkorban untuk kita. Maka sewajarnya kita menghargai pengorbanannya dengan menggunakannya dengan baik. Gitu loh. Jadi kalau kita beli baju, kita pakai baju ini, benang ini dia berkorban untuk saya. Bau keringat, bau ketek. Dia terima dengan aman, dengan baik. Karena itu kita menggunakannya dengan baik. Itu loh yang mau diajarkan oleh Yesus. Dalam bahasa Inggris disebut Jesus teach us how to use. Paham? Bagaimana menggunakan lewat berkorban itu. Soalnya begini, hidup kita di tengah masyarakat itu adalah hidup yang nilai pengorbanannya itu 0. Termasuk juga kita ibu-ibu lebih-lebih. Saya pernah melihat karena disuruh memberkati rumah. 4 lemari berjejer. Isinya gaun dari pemilik rumah. Mungkin ada 100-an, 200-an. Jadi saya pikir, saya tanya juga pada dia, kapan kamu pakai ini? Kapan kamu pakai ini? Malahan ada yang masih plastikan. Jadi kita masih berkorban tapi untuk diri sendiri dan itu tidak cocok. Berkorban itu berarti berkorban untuk orang lain. Itulah cinta. Jadi cinta itu berarti berkorban demi kebahagiaan orang lain. Cinta tanpa pengorbanan itu omong kosong. Dan itulah yang mau ditunjukkan oleh Yesus dengan perjanjian baru itu. Maka Injil Yohanes sangat tepat menafsirkan tentang Yesus yang mati di salib itu. Bagi Injil Yohanes, Yesus mati di salib bukan karena dosa manusia. Yang mengatakan Yesus mati di salib itu karena dosa manusia adalah Injil Matius, Markus, Lukas. Yohanes bilang tidak. Yesus mati di salib itu karena dia berkorban, karena dia mencintai. Jadi mati di salib berarti berkorban karena mencintai. Jadi kunci dari perjanjian baru akhirnya yang dibawa oleh Yesus adalah hidup di dalam kasih, hidup di dalam cinta. Enggak apa-apa kalau saya jalan terus ya, khotbahnya renungannya ya. PD memberi jatah pada saya 15 menit tetapi kebangetan ya kan. Masa undang Romonya ganteng-ganteng dari Jogja datang ke sini. Itu aja sudah 2 jam. Hanya untuk ngomong 5 menit.
Enggak puas juga kan? Jadi saya minta waktu 50 menit lagi ya. Sudah ada makanan yang disiapkan di depan, gak usah takut. Nanti kalau lapar karena susah mendengarkan khotbahnya Romo renungannya, silakan makan sambil mendengarkan. Apa itu kasih? Apa itu hidup baru dan sekaligus juga komitmen baru yang dibawa oleh Yesus? Tadi saya katakan berkorban karena kasih atau kasih itu menuntut pengorbanan. Jadi inti dasarnya adalah kasih. Karena itu berulang kali di dalam Injil Yohanes secara khusus Injil Yohanes bab 14 sampai bab 17 Yesus mengulang-ulangi kata yang sama. Tiada kasih yang lebih besar atau hiduplah di dalam kasih. Seperti Bapa dan aku adalah satu, demikian juga aku mau supaya kamu hidup di dalam kasih. Jadi kasih itu adalah kebersamaan kita, persaudaraan kita, saling menerima, terutama kekurangan. Saya selalu bilang kepada para frater, kalau kamu jadi imam, jangan kamu di dalam kursus perkawinan mengiming-imingi perempuan atau laki-laki dengan berkata, menikah itu indah. Menikah itu adalah bahwa kita cocok, chemistry kita cocok, ya kan? Saya bilang tidak, mesti diubah, yaitu orang menikah karena kekurangan. Itu poinnya. Menikah karena kekurangan. Kalau saya menikah dengan Luna Maya, pasti umat Solo bilang, Romo nih kejatuhan duren, cocok lah, sudahlah ya gitu kan. Tapi kalau saya menikah dengan Pok Nori, itu berarti Romonya mencintai betul kan gitu. Jadi kita ujian dari cinta itu justru di dalam kekurangan, kelemahan. Yang kedua, mencintai itu berarti berkorban. Dan berkorban termasuk nyawa. Yesus, dia mati di salib karena dia mencintai kita. Sudah saya katakan tadi di dalam Injil Yohanes. Hal yang sama juga dituntutkan kepada kita. Kalau kita mau berkorban, atau kalau kita mencintai, maka kita harus juga berkorban. Korban perasaan. Korban apa lagi? Korban duit. Saya di Keuskupan Agung Semarang berada di Komisi Kemurahan Rohani, artinya segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tribunal, lalu dioper ke saya untuk dilihat apakah masalahnya bisa ditolong atau tidak. Saya kadang-kadang memikirkan memang cocok sudah pilihan saya sebagai Romo. Hidup sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa yang bercerai itu hanya karena kentut. Pasangannya kentut, satunya marah. Mambu kentutmu koyo tele asus. Mencintai, padahal kita berjanji di depan altar kan, dalam suka dan duka, di waktu sehat atau sakit. Kentut aja kita tidak tahan, apalagi sakitnya.
Memang kita laki-laki kadang-kadang jorok ya kan. Kentut sembarangan, tidak sikatan gigi. Jadi ibu-ibu juga kadang-kadang risih kan. Istri, mampu nih. Kita sulit berkorban. Dan cinta kita di zaman sekarang ini adalah cinta yang diukur dengan materi. Dan itu juga yang menjadi kritikan Yesus untuk kita sebagai perjanjian baru, komitmen baru, hidup baru. Saya mengajar teologi perkawinan. Nah, saya punya penelitian kecil-kecilan. Laki-laki sebelum menikah royal, perempuan loyal waktu pacaran. Setelah menikah kebalikan, perempuan royal, laki-laki loyal. Saya buktikan teorinya. Laki-laki waktu pacaran kalau ngajak pacarnya makan, menurut saya sejauh saya lihat di Jogja, tidak pernah akan ajak pacarnya makan di pecel lele. Gak mungkin lah, gengsi kan. Pecel lele apalagi angkringan. Angkringan sana loh ya, bukan angkringan Solo. Angkringan Solo pasti jempolan. Atau nasi kucing, gak mungkin. Gengsi ya kan. Beb, mau makan di mana? Terserah mas, aku manut saja gitu kan. Karena dia loyal. Yuk makan di sana loh, di kafe atau di resto itu. Iya manut mas, gitu kan loyal. Laki-lakinya bayar. Giliran sudah menikah terbalik. Laki-laki loyal, perempuan royal. Saya duduk di Anplas dan mencoba melihat bagaimana kira-kira perilaku ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu kalau belanja itu dapat menghabiskan waktu 3 jam hanya untuk beli sepatu. Nyoba sana, nyoba sini, ketemu warna, tidak ketemu harga. Ketemu harga, ketemu warna, tidak ketemu ukuran. Lama 3 jam. Dan ibu-ibu biasanya apa? Di tangan kirinya itu apa? Kempit ya. Menenteng tas bermerek. Dilihat sini. Hermes atau LV kan? Kalau di Jogja ya mungkin kelas, saya selalu bilang itu kelasnya Gunung Kidul itu mungkin Elizabeth gitu ya. Solo mesti keren ya kan, gini, kempit gini jalan. Dan suaminya disuruh apa coba? Mas tolong pegang ya, tas kresek, isinya sabun colek. Iya beb, iya Hani, manut itu. Suaminya loyal, manut, jalan. Kemana mubeng 3 jam. Sudah begitu, biasanya ibu-ibu juga reseh kan, beli lipstik. Gini, Wardah. Coba lagi apa? Yang paling keren apa? Ultima ya? Nah, apa yang membuat ini semua berubah? Karena cinta berubah menjadi materi. Atau cinta diubah menjadi materi. Dan itulah kehidupan kita sekarang. Jadi bagi saya perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus masih sangat relevan untuk kita. Karena kita menghitungnya dengan materi.
Ibu-ibu lebih-lebih menghitungnya dengan materi, ya kan? Uangmu, uangku, 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 hutangmu, hutangmu, hutangku, hutangmu. Jadi kita yang pegang duit kan? Jadi boros. Kalau mau jujur nih ibu-ibu, membuktikan teori saya tadi itu, coba pulang buka album foto waktu pernikahan. Pasti cantik sekali, bodinya segini, gitar Spanyol kalah. Semuanya proporsional. Sekarang, bukan pertumbuhan tapi perkembangan. Karena itu tadi, cintanya diubah menjadi materi. Juga di dalam pergaulan sosial. Frater saya baru pulang dari live in dan mereka menceritakan juga hal yang sama. Di beberapa kota besar di Indonesia, kalau orang jabat tangan suka pukul-pukul pundak, ya kan? Apa kabar? Lama nggak jumpa, sehat-sehat ya? Sambil tepuk-tepuk pundaknya. Tahu nggak kenapa dia tepuk pundak? Untuk cari tahu batikmu itu batik asli opo batik lewer atau batik Bringharjo. Itu pergaulan, kita bilang saling mencintai, tapi kita menghitungnya, mengukurnya dari materi. Jadi ibu-ibu bertobat ya, amin. Ibu-ibu muda di belakang, karena badan belum besar nih, jadi ya mungkin keuangan belum lancar-lancar dari suami ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Apa yang bisa kita simpulkan dari dua teks tadi itu, baik dari perjanjian Nuh maupun perjanjian yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah hidup baru. Hidup baru berarti bahwa kita membangun persaudaraan dengan siapa saja. Dan membangun hidup persaudaraan itu tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat siapa dia, tapi melihat dia sebagai saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ditambahkan oleh Yesus adalah membangun persaudaraan itu berarti bahwa kita membangun juga persaudaraan dengan Allah. Dan bagi saya itulah kekuatan iman kita. Bahwa kita ini bisa hidup dengan Allah. Tetangga kita itu tidak hidup dengan Allah. Tetangga kita hanya berkata hidup di Taman Firdaus. Karena itu dia akan membunuh orang kafir supaya bisa hidup mendapat berapa? 7 atau 70? 70 ya? 72 perawan. Padahal di Solo katanya tidak ada lagi yang perawan. Kecuali perawan Maria. Di Jogja juga begitu. Di Jogja, saya pikir di Jogja dalam penelitian terakhir itu 74. Tidak perawan. Solo itu mesti di 60-an. Jadi mau dapat bagaimana lagi? Itu tetangga kita yang bilang loh ya. Jadi dia akan, karena mereka berpikir bahwa hidup, mereka tidak bisa hidup dengan Allah. Mereka hidup di Firdaus. Kita ini hidup dengan Allah. Teks kuncinya di mana? Ada di dalam Yohanes bab 1 ayat bab 14 ayat 1 sampai 6.
Intinya Yesus berkata, hehe, jangan gelisah hatimu. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan pada saatnya nanti aku akan datang dan membawa kamu supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi kita dengan Yesus hidup dalam kesatuan. Nanti kata kuncinya ada lagi pada teks Yohanes bab 17 pada bagian akhir dalam doa Yesus itu. Ya Allah, biarkanlah atau jadikanlah mereka satu, sama seperti kita satu, supaya mereka satu dengan kita. Jadi kita menjadi satu dengan Allah. Itu persaudaraan. Jadi kalau kita bilang kita ini anak-anak Allah, memang kita anak Allah. Karena itu kalau kita doa tenang aja. Karena kita anak Allah. Tetangga kita dia harus pakai teriak-teriak, ya kan? 4:30 dia sudah teriak. Seperti ibu-ibu di kampung kalau panggil anaknya di tempat saya suka teriak. Matius di mana? Gitu. Karena dia tidak mengalami kesatuan sebagai Bapa. Sebut lagi yang lain. Ya. Semua tidak ada yang seperti kita. Hindu, Buddha juga sama. Malahan mereka ketiadaan, kesunyian. Maka kalau naik ke ke Candi Borobudur atau Candi Prambanan, di atasnya itu ketiadaan. Nothingness. Tapi pada kita dianugerahkan oleh Yesus hidup bersama dengan Allah. Ini makin tunduk, makin lesu, makin capek. Masih sedikit 5 menitan lagi ya. Baik, jadi komitmen itu adalah bahwa kita menjadi anak Allah. Maka pertahankan kewibawaan kita sebagai anak Allah. Nah, bentuk anak Allah atau bentuk kehidupan kita sebagai anak Allah itu menurut saya minimal ada 3. Yang pertama adalah tadi saya senang mereka yang membawakan lagu MC-nya berkata kita bersuka cita, kita bergembira. Menjadi anak Allah itu kita bergembira. Gembira itu akan membuat kita itu dapat melihat hidup itu secara optimis. Dan dalam penelitian selalu dikatakan orang kalau dia bergembira, raut wajahnya itu menjadi cerah. Karena seluruh hormon di sekitar mukanya itu menjadi lebih aktif. Dan memperpanjang usia 50 hari. Dengan, dengar dulu, dengan hanya 5 menit kita tersenyum, kita bergembira. Ketawa kayak begini itu akan menambah usia 50 hari. Sebaliknya, kalau mau mati cepat, cukup juga 5 menit, murung terus di kamar. Nanti sebentar kita akan dapat WA. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nggak percaya pulang kunci kamar coba. Murung aja. Jengkel aku dengan rumutan. 5 menit kemudian mati. Malahan dikatakan kalau 5 menit kita begitu, kita akan mempercepat 50 hari kematian kita. Jadi kalau ibu-ibu pingin mati baik, mati cepat, cukup setiap hari pagi, siang, sore, berarti 15 menit, murung, marahan, omong saja asus, nanti berarti sudah tadi 50 ya kan?
berarti 150 hari cepat matinya. Jadi senyum itu membuat kita itu menjadi gembira, tapi lebih penting dari itu adalah bahwa kita mampu melihat hidup itu dengan optimis. Jangan lupa, dalam penelitian terakhir, angka bunuh diri lebih banyak disumbangkan oleh kita orang Katolik. Karena kita matanya sempit, hidup kita itu seperti tidak ada kegembiraan. Tidak, kita gembira. Amin. Jadi anak Allah itu anak yang gembira. Utang banyak di koperasi, di CU biasa. Indonesia saja negara kita juga utangnya banyak. Bisnis seret ya juga biasa lah, seluruh dunia juga bisnis seret. Hanya kalau tersenyum karena 2 istri itu yang nggak boleh. Ya toh bapak-bapak. Kalau saya dengar itu saya akan pergi asu. Baik, yang kedua adalah hidup doa. Seorang karismatik, seorang PD adalah seorang yang menurut hemat saya harus mengikuti nasihat Yesus, berdoa. Berdoa itu apa? Kadang-kadang itu, Romo saya nggak tahu berdoa. Padahal kayak MC tadi, jago berdoa. Doa itu ada apa? Kata-kata yang kita ungkapkan sama Tuhan, seperti kita mengungkapkan kepada Bapa kita. Pak, tolong lu hari ini kok dagangan nggak laku, gimana Pak? Tolonglah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Sudah doa. Baca kitab suci, doa. Makanya saya bilang, PD harus juga berani. Dan harus bagi saya, setiap hari pegang tangan kananmu itu, pegang kitab suci untuk membaca teks kitab suci. Tidak perlu untuk memahaminya, tapi untuk membacanya. Dan itulah doa. Dengan keyakinan itu, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kata-kata yang indah. Kita dapat menangkap sabdanya. Dan itu kritik saya buat kita gereja Katolik, umat Katolik. Beda dengan saudara-saudara kita yang Protestan. Mereka membaca kitab suci, berdoa, fasih jadinya kan. Oh, seperti dikatakan firman Allah kepada saudara-saudara, betul bertobat di dalam Matius sekian-sekian. Kita opo? Mada bakti saja kan. Mada bakti 210. Atau 164. Awalilah. Kenapa tidak baca kitab suci? Kalau mau jujur, kita ini rata-rata orang Indonesia, termasuk Solo juga, 2 jam sehari kita habiskan waktu untuk baca handphone, lihat handphone, nonton handphone. Kenapa kita tidak sisihkan waktu 5 menit saja? Mungkin juga tidak sampai kita baca firman Tuhan. Sekali lagi itulah doa. Amin. Amin. Dan yang paling terakhir, harap jangan marah panitia ya kalau agak panjang. Nanti nggak apa-apa kalau kelaparan, stipendium nanti kita makan bakso bersama nanti. Baik. Yang terakhir adalah bahwa kita beriman pada Tuhan Yesus dan pegang teguh iman itu. Jangan goyah.
mungkin pernah dapat bulan lalu ya, seorang ibu atau istri pendeta jadi mualaf karena coba search di internet atau di The Fretes itu. Ya, yang bagi saya juga miris ya. Artinya begini, banyak dari itu juga menjadi alasan saya terlibat di dalam pembinaan orang muda, kaderisasi orang muda se-Indonesia ya. Karena banyak yang jadi mualaf. Saya tidak melarang hak orang ya kan untuk memilih. Tapi kalau sudah pilih Tuhan Yesus, mbok dipegang teguh gitu ya. Bahwa hidup kita itu kan, Agnes Monica bilang never flat ya kan, citato itu. Ada gelombangnya. Jalan kita juga tidak lurus. Kan ada lagu yang bilang Tuhan berjanji. Dia kan, dia tidak janjikan hidup yang begitu, tidak. Dia hanya janji satu, meringankan. Ya, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan meringankan. Dia tidak bilang saya ambil loh salibmu. Bahwa hidup kita ini ada susah dukanya. Ya kalau sudah beriman sama Tuhan Yesus, pasrah sama Dia. Jangan lari lagi ke dukun ya kan. Jangan Selasa kliwonan, Jumat kliwonan, pergi cari pacar seganteng Romo yang tadi khotbahnya mantap, pergi ke Parangkusumo, bakar menyan, bakar domba. Tolong dulu yang kayak tadi Romo itu ganteng banget. Beriman sama Tuhan Yesus, pegang Dia. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Pada Dia kita berserah. Amin. Cukup ya khotbahnya, renungannya? Atau masih mau tambah? Saya sih siap. Saya khotbah untuk pendeta-pendeta Pentakosta hari Senin kemarin itu dengan durasi 1 jam 10 menit. Karena mereka minta tambah terus. Ya, karena saya sering mengajar untuk mereka. Inti dari hidup baru dan komitmen baru adalah bersaudara dengan sesama dan Tuhan. Komitmen baru adalah kita merendahkan diri, kita bersahabat dengan semua orang, orang yang rendah hati, tidak sombong. Lihatlah aku yang tidak sombong. Tuhan Yesus yang bilang loh ya, bukan saya. Baik, terima kasih, Tuhan memberkatimu. Terima kasih Romo. Jadi intinya tadi ada 3 ya komitmennya ya hidup baru. 1 bersuka cita supaya umurnya tambah ya Romo, 50 hari ya. Kedua kita rajin berdoa. Yang terakhir beriman, pegang terus Tuhan Yesus kita. Amin. Ya. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menginginkan materi dari kita. Karena materi sebenarnya adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Dia ingin hidup kita. Mari kita akan memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan, kami ingin membawa persembahan kami kepadamu. Kepadamu
padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kasih karunia rahmat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga untuk sabda yang disampaikan oleh Romo Matius Mali. Biarlah sabdamu ini menjadi komitmen baru bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden kami Jokowi dan wakilnya Pak Maruf, juga untuk para menteri, para pejabat, juga untuk TNI kita, agar mereka takut akan Engkau, dan berikanlah hikmat kepada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan untuk negeri kami, itu yang terbaik dan berasal daripada-Mu. Tuhan, saya mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah Bapak Paus, para uskup dan para imam. Dengan semangat cinta kasih, semoga mereka bisa membawakan tugas perutusan dengan semangat juang untuk pengampunan, penyembuhan, dan pendamaian bagi semua orang beriman, dan juga mengabdi bagi mereka yang masih mencari kebenaran selama peziarahan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Bagi semua yang hadir di sini, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu dalam diri kami masing-masing, agar Roh-Mu lah yang selalu bekerja dalam pikiran, perasaan, dan seluruh diri kami. Semoga dalam masa Advent ini, kami sungguh-sungguh menuruti firman-Mu dengan tekun dan setia, agar kami mewujudkan cinta kasih-Mu dalam setiap cara hidup kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami Kau berikan kesempatan untuk berkumpul bersama saudara-saudara dalam persekutuan doa ini. Kami mohon agar persekutuan doa Santo Mikael dan persekutuan doa, semua persekutuan doa di KVKPN Surakarta selalu bersemangat untuk memuji-Mu, untuk selalu memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kaum umat beriman, sehingga kami dapat mewujudkan kehadiran Tuhan di dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah, bencana alam, khususnya yang kena di sekitaran Gunung Semeru. Kiranya berkat-Mu, kasih-Mu selalu menyertai mereka,
terutama ketika mereka sedang merayakan Natal di tahun ini. Sukacita, damai, dan sejahtera bersama mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua doa-doa ini hanya kami mohon kepadamu. Kami juga bersyukur untuk PD gabungan malam ini boleh berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan, atas kuasa dan rahmat-Mu lah semua boleh berjalan dengan lancar. Dampingi kami juga nanti dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh sampai tujuan dengan selamat. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung bersama kami. Kami percaya Tuhan, di PD yang akan datang, mereka akan bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, doa ini tidak sempurna. Oleh sebab itu kami sempurnakan dengan doa yang selalu Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Mohon berkat Romo. Dan serta-Mu juga. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang istimewa karena kita PD bergabung dengan PD-PD Sevikapan Surakarta. Yang saya panggil perwakilan, silahkan angkat tangan ya. PD Kristus Raja, mana ya perwakilannya? Wow, banyak. Puji Tuhan. Kemudian PD Angela Karanganyar. Oh, tidak hadir, tidak apa-apa, hadirnya di rumah. PD Hati Benoda Boyolali. Tepuk tangan, puji Tuhan. PD Santo Ignatius Ketandan. Oh, belum, tidak ada. Oke, di rumah masing-masing. PD Paulus Kleco. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kemudian PD Maria Asumta Klaten. Terima kasih, puji Tuhan. Kemudian PD Maria Faustina Wedi. Ore, puji Tuhan. PD Missio Dei. Puji Tuhan. PD Gabriel Kerecau. Ale. Dan saya undang Bapak Yono, Ketua Koordinator Kevikepan Surakarta, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Waktu kami persilahkan. Selamat malam, berkah dalam. Malam berkah dalam. Yang saya hormati Romo Mali dan teman-teman sepelayanan dalam PKK, saya mewakili teman-teman pengurus BPPKK Kevikepan Surakarta. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Mali, di mana di dalam permenungan tadi yang luar biasa, permenungan yang sederhana tetapi sungguh mengena pada kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi sungguh-sungguh nancep wonten ati Romo dan bisa dilaksanakan. Nggih? Ya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim PD Mikael
yang telah memeriahkan PD gabungan pada malam hari ini. Kita kasih tepuk tangan untuk tim PD Mikael. Tak lupa juga kepada para koordinator yang telah mengajak seluruh anggotanya, walaupun hanya diwakili per PD 5 orang, tetapi peran serta Bapak Ibu koordinator, terutama yang jauh-jauh ini, yang jauh itu terutama Wedi, itu kan jauh sekali Wedi. Ya. Terus ini Klaten juga jauh, Ketandan tadi lupa mungkin, atau mungkin Zoom kalau tidak salah ya. Terus ini suami istri namanya sama dengan saya, Bapak Ibu Yono, ini rumahnya Cepogo. Nah, ini Budi Boyolali dan teman-teman yang lain. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya. Sebagai penutup, saya tuh ada cerita sedikit yang pernah saya baca. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal kita untuk di tahun 2022. Ceritanya begini, suatu sore ada anak dan bapak sedang duduk. Anak ini bercerita dengan bapaknya, Pak, tadi malam itu saya bermimpi. Bapaknya tetap belum memperhatikan. Saya itu bermimpi, dalam diri saya itu ada 2 singa. Yang satu itu singanya meraung-raung, tetapi penuh kedamaian. Yang satu singanya itu sangat bengis. Dan mereka ingin selalu menguasai saya. Bapaknya langsung ingin tahu lebih, karena impinya kok aneh gitu. Lah gimana? Terus Pak, kira-kira singa mana ya Pak yang akan menang dan menguasai saya? Nah, bapaknya lalu menjawab, kira-kira singa yang mana yang menang? Singa yang seringkali kamu beri makan anakku. Singa mana ya? Singa yang sering kamu beri makan. Ya, sebenarnya dalam diri manusia itu ada 2 yang selalu ingin menguasai dirimu, yaitu hal yang baik dan buruk. Kalau kamu selalu memberikan makan pada singa yang buruk, kehidupanmu juga akan mewarnai buruk. Tetapi kalau kamu selalu memberikan singa yang baik, kehidupanmu diwarnai dengan kebaikan, maka yang timbul, yang menang adalah singa kebaikan. Itulah singkat cerita dari saya. Semoga menjadi permenungan bagi kita. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan menjadi laskar-laskar Titus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena tadi kita sudah punya 3 komitmen ya. Bersukacita, doa, dan beriman. Boleh bergoyang-goyang. Jangan lupa senyumnya ya. Supaya 50 harinya tambah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menolong dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah beserta bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbunlah tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Bapak Ibu, betapa si sukacita, kita akan bernyanyi Sungai Sukacitamu. Ayo tetap ketawa, gembira, sukacita ya, seperti firman tadi yang disampaikan. Yeay, Tuku mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Ya, kita punya Allah, punya Tuhan, punya Gusti yang luar biasa. Sejak kita bersama Dia, pasti kita akan selalu bersama Dia. Matur nuwun Tuhan untuk hari ini. Sak ceke. Sak ceke aku nderek Gusti, la 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 la. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sakjeke, sakjeke ku nderek Gusti, la 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 la. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabeh iku
Gusti Yesus sing maringi matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku mereh Gusti la 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 la. Uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus sing maringi matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya, puji Tuhan. Selamat jalan teman-teman semua. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Amin.